Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izati Khairani dengan NIM 2514060026. Saya akan menceritakan sejarah singkat psikologi untuk memenuhi mata kuliah psikologi umum dengan dosen pengampu Ibu Rahmatul Ulfa Aulia SPDI MPD. Sejarah psikologi terbagi dalam rentang waktu yang cukup lama. Periode paling awal dari sejarah psikologi adalah pada zaman Yunani kuno, sebelum adanya penanggalan Masehi. Pada masa ini, psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat, meskipun abad ke-5 dan ke-6 Masehi, psikologi telah dihubungkan dengan dua teologi besar, yaitu Olympian dan Orfisme. Pada abad pertengahan, filsuf Muslim seperti Al-Kindi mulai mengkaji tentang psikologi di dalam karya-karya tulisnya. Sejarah nama psikologi. Nama psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang penamaannya diperoleh dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Kata psyche adalah jiwa, yang berarti jiwa, kemudian logos berarti ilmu. Dalam pengertian ini, psikologi berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mengkaji tentang jiwa. Psikologi sebelum Masehi. Pada zaman Yunani kuno, semua jenis ilmu dimasukkan sebagai bagian dari filsafat, termasuk psikologi sendiri. Ini dikarenakan para pemikir di masa Yunani kuno menganggap filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Karenanya, psikologi menerima pengaruh yang kuat dari ilmu filsafat. Para ahli Yunani kuno membahas psikologi, utamanya mengenai hakikat jiwa dan gejala-gejala yang mencirikannya. Para ahli psikolog pada masa ini adalah para filsuf. Dua di antaranya adalah Plato dan Aristoteles, dua tokoh Yunani yang sering terdengar oleh kita namanya. Setelah keruntuhan peradaban Yunani, kajian mengenai jiwa mulai dilupakan. Pemikiran Aristoteles mengenai jiwa menghubungkan antara manusia dengan jiwanya melalui keyakinan bahwa inti dari kepribadian manusia adalah jiwanya. Ia meyakini bahwa jiwa bukanlah hanya pernapasan, melainkan sesuatu yang lebih penting dari itu. Jiwa merupakan asas dari kehidupan manusia. Sokrates meyakini bahwa jiwa menjadi hakikat kedirian dari manusia. Jiwalah yang membuat manusia memiliki rasa tanggung jawab sebagai individu. Sedangkan pemikiran Plato mengenai jiwa dibagi menjadi dua, yaitu jiwa badaniah dan jiwa rohaniah. Ia menetapkan bahwa jiwa badaniah akan menghilang bersamaan dengan kerusakan tubuh manusia. Sementara jiwa rohaniah bersifat abadi, sehingga tidak akan pernah berakhir. Plato menetapkan bahwa jenis jiwa tertinggi adalah jiwa rohaniah. Kematian atas jiwa rohaniah tidak akan pernah terjadi karena tumpuannya adalah rasio dan logika manusia. Selanjutnya, psikologi pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi ini, bangsa Yunani mulai mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di alam dengan kepercayaan mengenai agama.
pada masa ini ada dua jenis teologi yang utama, yaitu ajaran agama Olimpian dan agama Orfisme. Ajaran agama Olimpian ini merupakan kepercayaan terhadap dewa-dewa yang terdapat dalam puisi-puisi Homeros. Dalam ajaran ini, para dewa prihatin dan cemas akan keberlangsungan hidup manusia. Dalam ajaran agama Olimpian, jiwa merupakan sesuatu yang tidak dapat mati. Namun jiwa terpisah dari ingatan maupun sifat kepribadian dari tubuh manusia yang menjadi tempat kediamannya. Sedangkan ajaran Orfisme banyak dianut oleh para penduduk Yunani kuno yang kondisi ekonomi dan politiknya mengalami ketidakpastian. Penganutnya merupakan penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan tidak menerima pendidikan, seperti para petani, buruh, dan bahkan budak. Seluruh ajaran agama Orfisme dihubungkan dengan legenda-legenda mengenai dewa vegetasi yang bernama Dionysos dan muridnya yang bernama Orpheus. Ajaran utama dari Orfisme ini adalah kepercayaan terhadap adanya transmigrasi jiwa. Ajaran Orfisme ini meyakini adanya siklus kelahiran. Jiwa manusia diyakini telah ada bersama dengan keberadaan ilahi dari para dewa. Karena melakukan dosa, jiwa menerima hukuman, yaitu mendiami penjara berbentuk tubuh fisik. Pemberhentian siklus inilah yang disebut sebagai transmigrasi jiwa. Siklus kelahiran terus-menerus berlanjut hingga seluruh dosa ditebus oleh jiwa dengan menjadi tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia. Siklus ini terjadi secara terus-menerus. Harapan yang dimiliki jiwa adalah berhentinya siklus kelahiran ini dan kembali menjadi jiwa yang murni dan memperoleh kehidupan yang aman dan damai. Selanjutnya, psikologi pada abad pertengahan. Filsuf Muslim pertama yang menulis tentang psikologi pada abad pertengahan adalah Al-Kindi. Psikologi merupakan salah satu dari 17 disiplin ilmiah yang kajiannya dari 270 bukunya hasil pemikirannya sendiri. Al-Kindi membahas mengenai fungsi-fungsi jiwa dan kecerdasan manusia di dalam tulisannya yang berjudul Buku dan Mimpi dan Filsafat Pertama. Teori kejiwaannya dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Sejarah psikologi pada abad ke-17 dan ke-19. Psikologi pada abad ke-17 dan ke-18 masih berstatus sebagai wacana. Statusnya belum dianggap sebagai suatu ilmu. Sumbangsih pemikiran psikologi pada masa ini diberikan oleh para filsuf. Beberapa di antaranya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, dan David Hume. Pada abad ke-18 dan ke-19, psikologi menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Perdebatan ini berkaitan dengan usaha domisi dan model-model psikologi yang telah ada. Hal yang diperdebatkan adalah pertanyaan mengenai subjek yang layak menjadi bagian dari psikologi dan prosedur yang dibutuhkan untuk studi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari psikologi. Psikologi pada abad ke-19 memiliki dua teori lama yang sama-sama berkembang. Keduanya yaitu psikologi fakultas dan psikologi asosiasi. Psikologi fakultas merupakan teori yang menyatakan bahwa mental bawaan memiliki kekuatan. Kekuatan ini terhimpun dalam kelompok-kelompok yang disebut sebagai fakultas. Kelompok ini meliputi berpikir, merasa, dan berkeinginan. Fakultas-fakultas yang terbagi lagi menjadi beberapa subfakultas. Sementara psikologi asosiasi merupakan teori
yang menyatakan bahwa asosiasi ide merupakan dasar bagi proses psikologi. Alat indera menjadi tempat masuk bagi ide yang kemudian diasosiasi melalui beberapa prinsip tertentu. Selanjutnya, psikologi sebagai sebuah disiplin ilmiah ditandai dengan berdirinya laboratorium psikologi yang pertama. Laboratorium ini didirikan pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman. Tahun 1879 kemudian ditetapkan sebagai sebuah adanya laboratorium psikologi. Psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat dan ilmu fisiologi. Hal ini dikarenakan para ilmuwan di bidang filsafat dan fisiologi memiliki ketertarikan terhadap gejala-gejala kejiwaan. Namun penyediaan mereka terhadap psikologi masih berkaitan dengan bidang utamanya masing-masing. Setelah psikologi menjadi disiplin ilmiah tersendiri, pengaruh dan ilmu filsafat dan ilmu kedokteran masih tetap ada di dalam kejiwaannya. Psikologi merupakan satu-satunya disiplin ilmiah selain fisika yang telah berpisah dari ilmu filsafat. Psikologi sebagai disiplin ilmiah menjelaskan studinya dengan mengembangkan teori-teori dan metodologi. Psikologi sebagai disiplin ilmiah kemudian memberikan peran bagi ilmu filsafat maupun kedokteran. Peran psikologi dalam ilmu filsafat adalah untuk menyelesaikan masalah yang rumit mengenai akal, kehendak, dan pengetahuan. Sedangkan dalam ilmu kedokteran, psikologi berperan sebagai memperjelaskan isi pikiran dan perasaan dari organ tubuh manusia. Sejarah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sebagai cabang keilmuan dari psikologi muncul akibat adanya kajian perilaku individu secara khusus. Sejarah psikologi pendidikan sendiri diawali dengan William James sebagai pelopornya. Gagasan-gagasan James mengenai psikologi pendidikan adalah bahwa psikologi pendidikan cenderung membahas tentang perilaku dan kebiasaan individu dalam bertahan hidup dan menggunakan pengalaman jiwa. Sejarah psikologi konseling. Berkembangnya ilmu psikolog memunculkan psikologi konseling sebagai disiplin ilmiah pada abad ke-20. Psikologi konseling merupakan pendekatan konseling yang bersifat langsung. Konselor telah mampu mengolah-olah menjadi individu yang merasa langsung apa yang dirasakan oleh pasiennya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan humanisme. Psikologi perkembangan. Upaya untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan anak dalam seluruh rentan kehidupannya telah memunculkan psikologi perkembangan sebagai seluruh disiplin ilmu keilmiahan. Penelitian-penelitian awal mengenai psikologi perkembangan dipelopori oleh William Terry. Ia adalah seorang dokter berkebangsaan Jerman. Ia mengatakan penelitian-penelitian yang kemudian disampaikannya melalui bukunya yang berjudul Die Seele des Kindes atau Kejiwaan Anak. Buku ini diterbitkan pada tahun 1882. Karena ini, Preyer dianggap sebagai pelopor utama dari psikologi perkembangan. Sejarah psikologi humanis. Psikologi humanis awalnya digagas oleh kelompok psikolog pada tahun 1960.
Para psikolog ini berada dalam kepemimpinan Abraham Maslow. Kemudian, psikologi humanis diawali dengan pencarian teori alternatif yang memiliki kelayakan untuk menggantikan teori-teori dari dua aliran psikologi yang sangat berpengaruh pada masa itu. Psikologi dulu punya dua aliran besar, psikoanalisis, menggali trauma dan alam bawah sadar, behaviorisme, melihat manusia seperti mesin stimulus respons. Tapi, dua-duanya sibuk mencari apa yang rusak dari manusia. Maslow datang dan bertanya, kenapa kita nggak fokus ke apa yang membuat manusia tumbuh? Maka, lahirlah psikologi humanistik, psikologi yang nggak cuma meneliti sakit, tapi juga memahami sehat. Manusia bukan objek eksperimen, kita punya kesadaran, harapan, dan arah. Maslow percaya manusia itu bukan cuma bisa diselamatkan, tapi juga bisa tumbuh, berkembang, dan menemukan maknanya. Psikologi bukan cuma soal diagnosis dan terapi, tapi tentang memanusiakan manusia itu sendiri. Tokoh yang paling sering disebut sebagai bapak psikologi dunia atau psikologi modern adalah Wilhelm Wundt, seorang dokter dan profesor asal Jerman yang mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879, menjadikannya disiplin ilmu terpisah dari filsafat. Waisa Putra Remix. Sejarah psikologi di Indonesia. Psikologi mulai berkembang pada tahun 1952. Psikologi di Indonesia diperkenalkan oleh seorang profesor psikiater dari Universitas Indonesia yang bernama Slamet Imam Santoso. Di tahun tersebut, Slamet Imam Santoso ditunjuk sebagai ketua jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Sebagai jurusan psikologi pertama di Indonesia, lulusan pertama dari jurusan psikologi adalah Bapak Fuad Hasan pada tahun 1958. Pada tahun 1960, jurusan psikologi berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas dengan Slamet Imam Santoso sebagai dekan pertama yang kemudian digantikan oleh Bapak Fuad Hasan. Pada tahun 1961 berdiri Fakultas Psikologi di Universitas Padjadjaran, Bandung yang diprakarsai oleh anggota TNI yang juga dikirim ke Belanda dan Jerman untuk mempelajari psikologi dan kemudian ditempatkan di Angkatan Darat dan Angkatan Udara Bandung. Universitas ketiga yang memiliki jurusan psikologi adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta. Pada awalnya, jurusan psikologi ini terdapat di Fakultas Pendidikan. Pada tahun 1964, Fakultas Pendidikan berdiri sendiri sebagai fakultas institut. Namun, Fakultas Psikologi tetap berada di bawah naungan Universitas Gadjah Mada dan kemudian berdiri sebagai fakultas. Universitas keempat adalah Universitas Airlangga, Surabaya. Di universitas ini pada awalnya psikologi bergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial. Namun, pada tahun 1992 menjadi Fakultas Psikologi dengan para stafnya sebagian besar adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya yaitu Bapak Psikologi Indonesia adalah Profesor Dr. Slamet Imam Santoso.
seorang dokter dan perintis yang berperan besar dalam mendirikan pendidikan psikologi formal di Indonesia, melalui dengan pidato ilmiahnya pada tahun 1952 yang mengusulkan pendirian lembaga psikologi di Universitas Indonesia yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Psikologi UI. DJ lagunya yang enak dong.